Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iis Sasrini dari kelas 1 Aki Bidenan, Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Dosen pengampu saya yaitu Ibu Fidiah Aminin, SST MKes. Pada video kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan sedikit hal yang saya ketahui mengenai korupsi, baik itu dari pengertian korupsi, konsep dasar korupsi, bentuk dasar korupsi, ciri dari korupsi, serta modus dari korupsi, serta undang-undang yang mengatur tentang korupsi. Sebelum memaparkan materi, saya akan menampilkan yel-yel pembukaan dan juga yel-yel penutup di akhir materi nanti. Selamat menyaksikan. Indonesia, negara pejuang, kami semua sanggup untuk membela Indonesia, bebas wabah corona. Kami semua sanggup untuk melawan, bergerak menghadang, melawan, berantas, melawan para koruptor. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, Indonesia anti korup. Korupsi adalah tindakan seseorang yang dimana tujuannya untuk kepentingan pribadi, golongan, ataupun dalam bentuk korporasi. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan, kesempatan, serta kewenangan atau sarana yang ada padanya, seperti jabatan ataupun kedudukan, sehingga dapat merugikan negara ataupun orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi artinya penyelewengan atau penggelapan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi. Sedangkan menurut bahasa Latin, yang dimana korupsi berasal dari kata corruptio atau corruptus, serta dari bahasa Belanda yaitu korupsi. Serta menurut harafiah, di mana korupsi artinya keburukan, kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, serta dapat disuap. Konsep dasar dari korupsi sama dengan pengertian dari korupsi yang telah dijelaskan sebelumnya, yang dimana tindakan seseorang ini menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan untuk mendapatkan keuntungan mereka masing-masing. Nah, bagaimana alasan kenapa terjadinya korupsi tersebut? Ada beberapa alasan atau penyebab dari korupsi ini. Yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan tentunya. Kemudian yang kedua adalah kurangnya konsisten serta ketegasan dari aparat penegakan hukum. Kemudian yang ketiga adalah rendahnya kesadaran diri serta kurangnya lingkungan atau sosialisasi lingkungan anti korup. Kemudian yang keempat adalah rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Kemudian yang kelima adalah adanya keserakahan dan kemiskinan yang merajalela. Kemudian yang keenam adalah budaya memberikan upeti atau harta atau keuntungan yang telah didapatkan dari korupsi tersebut. Kemudian yang ketujuh adanya konsekuensi setelah mereka ditangkap oleh aparat penegak hukum tidak merasa dirugikan sama sekali. Tentunya seperti ini. Mereka mendapatkan kerugian itu tidak begitu besar daripada mereka mendapatkan keuntungan dari korupsi. Karena keuntungan dari korupsi ini sangat besar, berlipat-lipat ganda. Misalnya 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Jadi jika mereka kena tangkap sama polisi, mereka tidak merasa rugi sama sekali atau tidak merasa rugi berat karena mereka juga mendapatkan keuntungan korupsi yang besar yang dapat menutup kesalahan mereka nanti di jalur hukum. Nah, yang terakhir adalah budaya permisif, yaitu budaya memperbolehkan, yang dimana di sini contohnya para pejabat negara yang merasa mereka memiliki kewenangan yang luas hingga mereka memberikan izin secara terbuka, baik itu resmi ataupun tidak resmi, sehingga para oknum yang melakukan tindak korupsi ini merajalela dan menyebar luaskan tindakan mereka.
Bentuk-bentuk korupsi ini ada 7. Yang pertama adalah penggelapan dalam jabatan. Di sini maksudnya sama dengan penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian yang kedua adanya pemerasan. Pemerasan di sini maksudnya di mana kita contohkan para pejabat negara yang melakukan pajak kepada masyarakat yang tadinya membantu masyarakat tetapi malah membebankan masyarakat. Mengapa demikian? Karena mereka melipat gandakan pajak tersebut yang tadinya menjadi 2 kali lipat, sekarang menjadi 4 kali lipat. Karena di sisanya mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada sebelumnya. Nah, ini bukti dari pemerasan. Lalu yang ketiga ada yang disebut dengan kerugian keuangan negara. Di sini bisa kita contohkan, sekarang banyak kita mendengar berita di TV-TV kalau banyak para pejabat negara kita yang melakukan tindakan korupsi. Yang di sini mereka menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang mereka miliki agar mereka dapat mendapatkan keuntungan dari perusahaan atau pemerintah yang mereka duduki sekarang. Nah, di sini mereka memiliki keserakahan atau hawa nafsu akan harta atau komersil atau material yang ada di dalam diri mereka itu sangat memuncak sehingga mereka melakukan tindakan korupsi. Nah, itu dari penyalahgunaan kekuasaan dalam merugikan keuangan negara. Kemudian yang keempat ada suap menyuap. Di sini suap menyuap banyak terjadi seperti di pemilu. Di pemilu ini banyak pasangan calon yang banyak saingannya, tapi mereka ingin juga naik, ingin dipilih. Karena itulah mereka menyogok sebagian orang agar dapat dipilih dan naik menjadi perangkat desa atau perangkat daerah yang mereka ingini. Lalu ada yang dinamakan gratifikasi. Gratifikasi ini adalah pemberian dalam arti luas, yaitu memberikan hadiah berupa uang, rabat, komisi tanpa pinjaman bunga, serta dalam bentuk jasa dan lainnya. Lalu ada juga yang disebut dengan benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa korupsi ini pada dasarnya, pada konsepnya, yaitu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Mereka ingin melakukan korupsi ini bukan semata-mata untuk siapapun, hanya untuk mereka sendiri, dominannya. Nah, itu salah satu dari bukti mengapa adanya benturan kepentingan dalam pengadaan. Lalu yang terakhir adalah perbuatan curang. Perbuatan curang ini maknanya sama dengan suap menyuap tadi kita contohkan, yaitu dalam pemilu. Nah, ciri-ciri dari korupsi adalah pertama melibatkan seseorang ataupun tindakan seseorang atau sekelompok orang di mana melakukan kerjasama untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain. Kemudian yang kedua adalah berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Seperti yang kita tahu, sebagian besar banyak pejabat negara yang melakukan tindakan korupsi yang menyalahgunakan kekuasaan ataupun kewenangannya untuk mendapatkan kepentingan pribadinya yang memiliki keuntungan yang sangat besar. Kemudian yang ketiga adalah merahasiakan motif, karena korupsi ini bersifat rahasia. Kemudian yang keempat adalah melanggar kaidah kejujuran yang paling terpenting, karena berasal dari kata harafiah di mana korupsi artinya ketidakjujuran, tidak bermoral, dapat disuap, kebusukan, keburukan, serta kebejatan. Lalu yang kelima adalah mengkhianati kepercayaan. Seperti yang kita tahu, para pejabat negara itu pasti tentunya mendapatkan kepercayaan penuh oleh pemerintah ataupun aparat negara yang lebih tinggi di atasnya. Tetapi mereka menyalahgunakan kepercayaan tersebut untuk melakukan tindakan pidana seperti korupsi tersebut. Karena di mana mereka merasa kalau mereka itu ingin mendapatkan keuntungan lebih besar daripada hal yang mereka dapatkan seperti sebelumnya. Lalu yang terakhir adalah mereka berlindung dari pembenaran hukum, karena mereka merasa banyak kekuasaan ataupun kewenangan atau memiliki jabatan tertentu, maka mereka juga bisa melakukan atau membeli hukum, yaitu dapat membela diri dalam jalur hukum. Mereka bisa saja melakukan tindakan suap menyuap atau menyogok aparat kepolisian atau aparat hukum lainnya agar mereka tidak ditangkap atau tidak dikena denda sebanyak ratusan juta seperti yang kita ketahui sebelumnya.
Selain dari suap, ada pun 11 tindakan modus pidana lainnya, yaitu markup sebanyak 40 modus, penyalahgunaan wewenang 30 modus, kemudian proyek fiktif sebanyak 20 modus, kemudian ada laporan fiktif 22 modus, pungutan liar 11 modus, gratifikasi 7 modus, pemerasan 7 modus, pemotongan 5 modus, serta yang terakhir adalah markdown 1 modus. Pembahasan yang terakhir adalah Undang-Undang Pengatur Korupsi. Undang-Undang Pengatur Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor, di mana tertera pada pasal 2 ayat 1 disebutkan di dalamnya yaitu setiap orang secara melawan hukum dan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Baiklah, itulah penjelasan dari pemaparan materi tentang korupsi dari saya. Apabila ada kesalah kata atau perbuatan ataupun ada hal yang masih belum dipahami atau belum sempurna, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu parti anti korupsi.